المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat tentunya buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus buat seluruh jamaah Masjid Hidayatullah yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa berada dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dalam waktu yang singkat menjelang kita melaksanakan salat sunat Isra sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasul Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang salah satu di antara sekian banyak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Rasulullah mengatakan barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian duduk zikir atau membaca Al-Quran atau mendengarkan ta'lim, kemudian diikuti dengan salat sunat 2 rakaat, salat bidayatul duha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang melaksanakan salat Isra tersebut akan mendapatkan seumpama pahala haji dan pahala umrah. Di akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan tamah, sempurna. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari sama-sama kita memaksimalkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita, kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang masih Allah anugerahkan kepada kita, untuk memperbanyak perbendaharaan amal kita, inventarisasi amal kita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sebuah persiapan tatkala sewaktu-waktu kelak Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, sewaktu-waktu malaikat maut datang ke kediaman kita menjemput kita, kita sudah punya, paling tidak tak terkejut betul, sudah sedikit punya persiapan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah mengatakan wa anna ahlal qura amanu wattaqau, apabila penduduk satu negeri, satu kampung, satu daerah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka akan kami turunkan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini yang ingin saya garis bawahi kata barokah. Ini kemarin pernah saya sampaikan di depan perwiridan paguyuban pensiunan PTPN, saya sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sehari-hari bahkan tatkala kita mau makan, doa yang selalu kita ucapkan itu Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan, barik lana fima razaqtana, pada rezeki yang Engkau berikan kepada. Begitu permintaan kita agar Allah selalu dan senantiasa mencucuri memberi kita keberkahan. Karena apa? Karena begitu penting dan besarnya keutamaan keberkahan itu dalam hidup kita. Karena sesuatu yang kita miliki tanpa dibekali dengan keberkahan tidak ada artinya. Berapa banyak orang hari ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala
kekayaan yang melimpah ruah, rumah mewah, semuanya segala ia miliki, tetapi tidak merasakan kenikmatan dari apa yang ia miliki. Bahkan terkadang sering kita dengar, kenapa bapak tak betah tinggal di rumah? Bosan aku Ustaz kalau lama-lama di rumah. Bayangkan, rumah megah, anak ada, istri cantik, tapi tak betah lama tinggal di rumah. Dia lebih betah tinggal duduk di kedai kopi dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ketimbang duduk di rumahnya sendiri. Seakan-akan rumahnya itu bagaikan bara. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Artinya bertolak belakang dia. Kan sering kita jumpai itu, sering kita dengar kalimat-kalimat itu dari sahabat kita, barangkali dari teman kita. Kenapa kau tak betah tinggal di rumah? Bosan aku duduk di rumah Ustaz. Di rumahnya sendiri bosan, apalagi di rumah orang lain. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari apa yang ia miliki. Ini sudah merupakan kiamat kecil dalam kehidupan kita kalau keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang barangkali mau kita ingatkan kepada kita semua, bahwa keberkahan itu tidak terletak dari seberapa besar, seberapa banyak harta kita. Karena keberkahan itu tidak tergantung dari jumlah. Keberkahan itu tidak tergantung dari jumlah juta, ratus juta, miliar. Itu tidak tergantung dari seberapa banyak harta kita. Tetapi keberkahan itu amat terletak dari sejauh mana kita mampu memanfaatkan harta kita, baik bagi diri pribadi kita maupun orang lain. Dan orang lain merasakan bermanfaat dari apa yang kita miliki, baik itu harta, ilmu dan sebagainya. Tatkala kita merasakan nikmat dari apa yang kita miliki dan orang lain merasakan faedah dari apa yang kita miliki, tatkala itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keberkahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat ada beberapa hal yang dapat membuat Allah akan mencabut keberkahan dari hidup kita. Allah akan mencabut keberkahan itu dari hidup kita, dari keluarga kita, dari harta kita, dari jabatan kita, dari apa yang kita miliki. Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan itu. Yang pertama penyebabnya hukukul walidain. Hukukul walidain, apa itu hukukul walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi Allah akan Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan jika seorang anak durhaka kepada ibu bapaknya. Ini dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali sekedar mengingatkan kita, terutama bagi diri kita yang hari ini sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita anak. Jangan sampai anak yang ada di rumah kita itu durhaka kepada kita, kedua orang tuanya. Ini dia. Apatah lagi kita sendiri yang durhaka kepada ibu bapak kita sendiri. Karena kedurhakaan itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang nantinya menyebabkan kita bukan hanya tidak masuk ke dalam surganya Allah, tapi tidak mampu mencium bau surganya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kedurhakaan kepada kedua orang tua itu bukan hanya karena kita membantah melawan orang tua. Ada satu kisah yang cukup menarik ini. Suatu hari salah seorang ustadz, sahabat saya di Pekanbaru, dia telepon dia dapat WA dari jamaahnya. Ustadz, suatu hari ibu saya, dia bilang, ibu saya nelpon saya, dia bilang. Telepon pertama ibunya bertanya, apa kabar kau? Dia bilang, apa kabar kau? Dia bilang. Pertanyaan pertama, baik mak. Dia bilang. Ini barangkali renungan kita sendiri. Ku dengar kau baru beli rumah baru. Iya mak, kau bagus, hebat, mampu mensejahterakan anak dan istrimu. Dah, telepon pertama lewat. Bulan berikutnya emaknya telepon lagi. Nah, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Baik mak. Mak dengar kau baru saja beli mobil baru. Iya mak, alhamdulillah. Kau mampu, kau suami yang bertanggung jawab. Di bulan yang ketiga, maknya nelpon lagi. Nak, tadi ibu
Mama jumpa kawan kantormu di pasar, kata temanmu, kau baru saja beli seekor anjing dari Australia dengan harga 40 juta. Apa betul? Iya. Betul, Mak. Kau bikinkan rumah di depan rumah bagi anjingmu di depan rumah. Betul, Mak. Betul. Terakhir mamanya berkata, "Nak, ini kalimat mama yang terakhir, kau dengarkan baik-baik. Demi Allah," kata mamanya, "demi Allah, Nak, jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mama terlahir kembali, jika ditakdirkan mama terlahir kembali demi Allah, mama tidak mau dilahirkan menjadi seorang manusia, mama mau dilahirkan menjadi seekor anjing. Agar apa? Agar mama bisa dekat denganmu, setiap hari memandang wajahmu, dielus dibelai olehmu setiap hari, seperti mana engkau membelai hewan kesayanganmu." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah kapan terakhir kita menghubungi ibu kita? Kapan terakhir kita menyapa orang tua kita? Kapan terakhir kita menyapa almarhum dan almarhumah ayah bunda kita? Itu dia. Ini yang pertama. Barangkali sebagai pesan bagi kita semua, mari sama-sama kita didik anak-anak kita agar mereka tidak menjadi anak yang durhaka. Meskipun hari ini kita berikan kepada mereka pendidikan tinggi, kita persiapkan kebun yang lebar untuk mereka, namun tidak kita berikan mereka pendidikan akhlak yang baik sehingga nanti mereka petantang petenteng depan oma ayahnya, itu tidak ada artinya. Jadi sesuatu yang dapat mencabut keberkahan dalam hidup kita itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang pertama, ini yang harus kita ingat benar. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dapat mencabut keberkahan dalam hidup kita itu adalah ukul haram. Makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan sesuatu yang haram itu bukan hanya barangnya yang haram, seperti khamar, khinzir dan lain sebagainya. Itu jelas pengharaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang dia halal tapi dibeli dari uang yang haram. Nah, itu dia. Itu juga haram jadinya. Beras itu halal, susu halal, gula halal tapi dibeli dengan uang yang haram. Misalnya kita jual B2 itu, atau kita rampok, kita judi, lalu uang judinya itu kita belikan makanan untuk anak istri kita, maka makanan yang kita beli, yang kita berikan kepada anak dan istri kita itu menjadi makanan yang haram, meskipun pada hakikatnya barang itu halal. Kemudian ada sesuatu yang bisa haram cara mendapatkannya. Sambil lalu nak pulang nanti misalnya pingin makan Indomie, kebetulan lewat di kebun tetangga kita nampak cabai rawit. Nah, ini kebetulan ini mau masak Indomie pagi, ambillah 3 batang. Tanpa kita sengaja itu cabai rawit yang kita ambil milik orang lain itu akan menjadi barang yang haram. Kenapa? Karena kita dapatkan dengan cara yang haram. Nah, ini dia. Ini yang selalu banyak nih. Sambil lewat dekat rumah kawan itu kan nampak rambutan jatuh. Makan. Tanpa sengaja. Ingat, itu akan kita minta pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir kelak. Akan kita tunggu di pintu surga. Si fulan itu mana Ustaz Sucipto? Ya tak lewat-lewat. Kenapa? Karena dulu waktu hidup saya pernah lewat depan rumahnya, saya ambil rambutannya. Bahkan ada dalam satu riwayat dikatakan pada zaman Nabi Musa ada seorang pemuda berdiri di pintu surga itu, tidak masuk dia, tidak dapat masuk. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa engkau tak masuk ke dalam surga? Timbanganmu sudah bagus, abangmu sudah bagus. Ya Nabi, dia bilang, aku sekarang lagi menunggu si fulan. Kenapa? Dulu waktu aku pergi, kalau kita sekarang kan kenduri. Dulu waktu saya pernah berkunjung ke rumah si fulan tanpa saya sengaja, saya mengambil, kalau rumah kita yang terbuat dari papan, kan ada kopean tuh. Kalau kita makan, kalau kenduri makan daging atau makan daging ayam yang ngeliat di gigi itu, cungkil gigi tak ada, mau tak mau diambil lah papan lantai ke rumah kawan itu.
nusuk gigi. Sepele barangnya, kecil barangnya, tapi itu milik si fulan, si yang punya rumah, itu harus itu dia. Sesuatu yang halal tapi didapatkan dengan cara yang haram akan menjadi sesuatu yang haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya hai manusia, kata Allah, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, tapi Allah memberikan garis bawahi haruslah halal, halalan thayyiba. Halal belum tentu baik. Nah, itu dia. Itu konsep Islam yang sangat luar biasa. Islam mengajarkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halal belum tentu baik. Kambing itu kalau disembelih dengan cara yang baik, yang syar'i, halal ya. Tapi bagi orang yang hipertensi, kambing jangan makan gula. Gula halal, tapi bagi orang yang diabetes misalnya, gula tidak baik. Jadi Islam itu memadukan dua konsep sekaligus. Makanan yang halal haruslah baik, halalan thayyibah. Karena makanan yang halal teramat berpengaruh dalam kehidupan rohani kita. Orang yang selalu makan yang halal, yang dalam lambungnya terisi isinya makanan yang halal, insya Allah akan mudah sholat, akan mudah bangun di sepertiga malam, akan mudah tergerak hatinya untuk baca Quran, akan mudah hatinya menolong orang lain. Tapi sebaliknya, jika makanan yang kita makan itu makanan yang haram, susah untuk bangun malam, susah untuk baca Quran, susah untuk duha dan sebagainya. Karena apa? Karena energi yang mengalir dalam tubuh kita adalah energi yang negatif. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah, mutiara subuh kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.